Vita Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan akuntansi pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangannya. Ciri lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangannya ialah bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada para pejabat publik yang dipilih melalui proses pemilihan. Untuk menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan pengawasan, dibuatlah pemisah wewenang yang dibagi menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Terdapat 3 lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pemerintah yang lebih luas cangkupannya memberi arahan kepada pemerintah yang lebih sempit. Akibat pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar, maka diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan. Kemudian, pengaruh proses politik. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pemungutan pajak. Pemungutan pajak ini bermaksud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan pemerintah kepada wajib pajak, tetapi lebih kepada general seperti pembangunan jalan tol dan sebagainya. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan. Anggaran mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah. Hal ini karena, yang pertama, anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. Kedua, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Yang ketiga, anggaran memiliki landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. 4. Anggaran memberi landasan penilaian atas kinerja pemerintah. Dan yang kelima, hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Selanjutnya, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Fungsi aset tersebut bagi pemerintah berbeda dengan fungsi aset bagi organisasi komersial. Hal ini karena sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah.
Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Akuntansi dana atau fund accounting adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya. Sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum atau general fund, sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Aulia. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pengguna laporan keuangan pemerintah. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah ini biasanya disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasi dengan menelusuri siapa saja sih pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah atau stakeholder. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, itu ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang terakhir, yaitu ada pemerintah. Teman-teman, marilah kita beralih ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Masing-masing kelompok pengguna mungkin saja membutuhkan informasi yang berbeda dari laporan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Anthony 1978 membagi 4 kebutuhan pengguna terhadap laporan keuangan pemerintah. Nah, apa saja ya? Ada 4. Yang pertama, yaitu ada financial viability, yaitu menilai kemampuan keuangan pemerintah untuk tetap survive dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Yang kedua, yaitu ada fiscal compliance, yaitu untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu ada manajemen performance, yaitu menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan dana yang ada sebijak mungkin. Nah, yang keempat, yaitu cost of service provide, yaitu untuk membandingkan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang. Walaupun kebutuhan informasi dari masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan tersebut berbeda, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, sehingga tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Dengan berbagai kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan tersebut, pemerintah wajib menyajikan informasi keuangan negara secara terstruktur dan sistematis, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan, terutama bagi pemerintah serta masyarakat sebagai pembayar pajak dan memberi amanat pengelola keuangan negara. Baiklah teman-teman, marilah kita ke materi selanjutnya, yaitu peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Nah, saya akan menjelaskan peranan pelaporan keuangan dulu ya. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Yang pertama, yaitu ada akuntabilitas. Akuntabilitas maksudnya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua, manajemen. Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, yaitu ada transparansi.
Maksudnya, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, yaitu keseimbangan antar generasi. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang ini diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Yang terakhir, yaitu evaluasi kinerja. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya ini yaitu mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Baiklah teman-teman, marilah kita ke materi selanjutnya, yaitu tujuan laporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik itu keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan yang pertama, yaitu ada menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, yaitu menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, yaitu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana sih entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Selanjutnya, yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Nah, yang terakhir, yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Apakah mengalami kenaikan atau mungkin mengalami penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus defisit pada laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selanjutnya, saya Fiska Dialiska akan membahas tentang asumsi dasar dan komponen laporan keuangan dalam akuntansi pemerintah. Apa sih asumsi dasar itu? Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Nah, di sini ada 3 hal asumsi dasar. Yang pertama ada asumsi kemandirian entitas, yang kedua ada asumsi kesinambungan entitas, dan ketiga ada asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Pembahasan asumsi dasar yang pertama akan kita bahas yaitu asumsi kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas artinya setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Jadi, setiap entitas memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh masing-masing entitas. Yang kedua, ada asumsi kesinambungan entitas. Artinya, laporan keuangan disusun dengan asumsi pelaporan akan berlanjut keberadaannya, sehingga pemerintah tidak melakukan likuidasi atas entitas dalam jangka pendek. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement.
Artinya, laporan keuangan entitas harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Nah, hal ini sangat diperlukan karena untuk menganalisis pengukuran akuntansi pemerintah dalam laporan keuangannya. Selanjutnya kita akan membahas komponen laporan keuangan. Nah, laporan keuangan pokok dari akuntansi pemerintah terdiri dari apa saja sih? Yang pertama, ada laporan realisasi anggaran atau biasa disebut LRA. Yang kedua, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LP-SAL. Yang ketiga, ada neraca atau laporan posisi keuangan. Yang keempat, ada laporan operasional atau LO. Yang kelima ada laporan arus kas atau LAK. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, laporan keuangan pokok ini semua harus dibuat dan disusun oleh masing-masing entitas pemerintah. Selanjutnya, saya Salsabila Putri dengan NIM J3N119221 yang akan memaparkan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan yang relevan, laporan keuangan yang andal, laporan keuangan yang dapat dibandingkan, dan laporan keuangan yang dapat dipahami. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang pertama yaitu relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Adapun informasi yang relevan terdiri dari yang pertama, memiliki manfaat umpan balik atau feedback value, informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Yang kedua, memiliki manfaat prediktif atau predictive value, yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, lengkap, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang kedua yaitu andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yang pertama penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedua, dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Dan yang terakhir, netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang ketiga dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal
dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang keempat yaitu dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Oke, selanjutnya saya Farhan Rahman Hakim akan membahas materi prinsip standar akuntansi pemerintah. Prinsip-prinsip dari standar akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengemukakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. 8 prinsip tersebut meliputi prinsip basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian wajar. Yang pertama, kita akan membahas prinsip basis akuntansi. Pada prinsip standar akuntansi pemerintah, basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas. Basis akrual untuk laporan operasional sebagai penunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, meskipun kas belum diterima pada rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Yang pertama, kita akan membahas prinsip basis akuntansi. Pada prinsip standar akuntansi pemerintah, basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas. Basis akrual untuk laporan operasional sebagai penunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, meskipun kas belum diterima pada rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Prinsip yang kedua yaitu nilai historis. Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan atau consideration untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah. Yang ketiga yaitu realisasi. Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah otorisasi melalui anggaran dan menambah maupun mengurangi kas. Yang keempat, substansi mengungguli bentuk formal. Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Jika substansi transaksi tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan atau CHLK. Yang kelima, periodisitas. Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan juga semester. Yang keenam, konsistensi.
Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Namun, metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, pengungkapan lengkap. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan dan terakhir yaitu penyajian wajar. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir tentang kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi informasi akuntansi dalam laporan keuangan akibat adanya suatu keterbatasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara detail kendala informasi yang relevan dan andal. Nah, ada apa saja sih? Di sini ada 3 hal yang menimbulkan kendala informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, ada materialitas, yaitu informasi akuntansi dapat dipandang material apabila ada kelalaian atau kesalahan yang dicantumkan dalam informasi tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Jadi, informasi akuntansi yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah walaupun sudah diantisipasi sebaik mungkin tetapi tidak bebas dari materialitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, kendala ini perlu dilakukan tolak ukur tingkat materialitasnya. Yang kedua, ada pertimbangan biaya dan manfaat. Nah, manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil atau lebih rendah dari biaya penyusunannya. Seperti yang kita tahu, seringkali biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan informasi akuntansi dalam laporan keuangan itu lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Nah, hal ini tentunya menjadi kendala sehingga perlu dilakukan pertimbangan. Dan yang terakhir, ada keseimbangan antara karakteristik kualitatif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Jadi, penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Jadi, kemungkinan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik kualitatif yang menjadi kendala dalam pelaporan keuangan. Nah, ketiga hal tersebut yang menjadi kendala informasi yang relevan dan andal.